النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kita sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena berkat wasilah beliaulah kita hari ini bisa membedakan mana yang sebetulnya jalan yang mesti kita ikuti dan mana yang jalan yang mesti kita jauhi. Oleh karena itu, sebagai umatnya yang bersyukur diutusnya Rasulullah, kita pantas banyak memuji, bersolawat kepada beliau dengan satu hajatan niat. Semoga kita yang hadir pada sore hari ini adalah daripada umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat kalender hari ini, kita sudah berada di hari yang ke-25 bulan Muharram 1444 Hijriah. Adapun kajian kita sore hari ini menjelang waktu asar, nanti kita lanjutkan juga sesudah sholat asar. Kalau memang masih ada lagi pembahasan dalam sebuah hadis, juga ini terdapat dalam kitab Nasahilul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani. Ada sebuah nasihat bagi hamba kita lah, yang ditulis oleh ulama Nusantara. Beliau lama menimba ilmu di Makkatul Mukarramah atau di tanah Arab. Dalam kitab tersebut Rasulullah SAW pernah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yunsa'alahu an umrihi fima abnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa ammalihi min aina tasabah wa fihi ma ampaqahu wa am jismihi fima balahu. Dan kira-kira maknanya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kata Rasulullah begini, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat. Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat. Kita inilah nanti sampai ditanya 4 hal. Maka ini perlu kita kita renungkanlah bersama-sama, karena ini tidak terlepas dari apa yang kita alami di atas dunia ini, yang kita miliki di atas dunia ini, yang memang ini nanti setiap anak cucu Adam ini pasti akan ditanya demikian, termasuklah kita. Sekali lagi saya bacakan hadis ini dalam kitab Nasahilul Ibad, hadis riwayat Tirmizi, tingkatan hadis termasuk hadis yang hasan. Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba Allah, anak cucu Adam kita ni, pada hari kiamat sampai ditanya atau diminta pertanggungjawaban 4 hal. Apa itu? Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an umrihi fi ma'abnahu, tentang umurnya kemana dia habiskan. Kemudian yang kedua, tentang ilmunya, wan ilmihi fi ma fa'ala, tentang ilmunya kemana bagaimana ia mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasab. Yang ketiga ini, Bu, 2 kali pertanyaan. Kalau harta dari mana dapat, ke mana dibelanjakan. Kemudian yang keempat, wa an jismihi fima abalahu, tentang jasad yang kita miliki atau yang kamu miliki, atau badan yang kita miliki, tubuh yang kita miliki, kemana dipergunakan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang pertama
Kata Rasulullah SAW dalam kitab Nasail Ibad, yang pertama adalah tentang umur kemana saja dihabiskan. Jadi nanti kita di hari kiamat tak akan bergeser telapak, dua telapak kaki kita ni bu. Tahu telapak kan? Jangankan telapak, yang lain pun tak bergeser. Padahal kaki ni yang menjalankan kita. Kalau tidak ditanya 4 hal setiap anak cucu Adam, kita inilah. Yang pertama adalah tentang umur kemana saja dihabiskan. Maka ini di dalam hadis kata Rasulullah, ikhtanim khamsan qabla khamsin. Ini ada juga sebuah lagu dibuat penyanyi Malaysia dulu, grup Malaysia. Ingat yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama adalah kata Rasulullah, hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum datang matimu. Kemudian sababaka qabla fahorika. Masa mudamu sebelum tuamu. Kemudian sihatika qabla suhlika. Masa mudamu sebelum tuamu. Kemudian seterusnya ada disebut lagi masa senggangmu sebelum datang sempitmu. Kemudian yang terakhir katanya adalah khinaka qabla faqorika. Kayamu sebelum matimu. Makanya bu, ada seorang kakek-kakek, ini kisah berjumpa dengan seorang pemuda. Kakek-kakek ini kalau menurut perhitungan umurnya 70 tahun. Bertemulah dengan seorang pemuda di tengah jalan. Lantas seorang pemuda ini bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kata kakek ini. Berapa umur kakek? Katanya. Umur kakek sekitar 5 tahun. Berapa anak kakek? 1. Berapa harta kakek? 5 juta. Ada hitung aja nih. Tapi pemuda ini tahu, masa kakek-kakek umurnya 5 tahun, anaknya 1, hartanya 5 juta atau 10 juta. Tapi pemuda ini tidak tinggal diam. Kenapalah kakek bilang umur kakek 5 tahun. Sementara menurut perhitungan waktu kakek ini sudah 70 tahun. Betul kata kakek ini. Umurku memang sudah mencapai 70 tahun. Tetapi rasa-rasanya yang 5 tahun inilah umurku betul-betul kugunakan untuk beramal ibadah di hadapan Allah. Yang 65 tahun potong balik kalau laki-laki, 15 tahun atau 17 tahun lah, itu semua kugunakan untuk menjauhi dari jalan Allah. Bahkan cenderung kugunakan umurku untuk maksiat. Yang 5 tahun inilah ketika aku kembali ke jalan Allah, ku maksimalkan dengan sebaik mungkin beribadah, bertaubat, mengkodo solat yang tertinggal, dan menambah ibadah-ibadah lainnya. Senyum pemuda itu. Jadi kenapa kakek bilang anak kakek cuma 1? Betul. Anakku memang 5 orang, tapi rasa-rasanya yang 1 inilah yang akan melanjutkan keturunanku, yang qurrata ayun, yang menyejukkan pandangan mataku. Kemudian yang keempat ini rasa-rasa borak nanti. Begitu nanti meninggal aku, habis dong ni berbagi harta, sibuk dengan dunianya. Kemudian kenapa senyum pemuda tersebut? Yang kemudian kenapa kakek bilang harta kakek cuma 5 atau 10 juta, sementara aku tahu kakek itu seorang pengusaha. Kan selalu. Ayo, lanjut. Nanti kita kaji buat lanjutnya. Demikian, nanti selesai asar kita lanjutkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada doa coba. Sudah ada doa nanti kali. Sudah ada.